البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, masuk bab baru ya. Al-babul hadiya asyar ba'dal mi'ah, 111. Oh iya, masuk bab, sudah bab baru, kemudian masuk hadis yang kedua. Ayo, baik. Al-hadisul hadi ba'da samani mi'ah, 801. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir. Jangan kalian minum dengan sekali minuman seperti cara minumnya unta, yaitu langsung minum dan sampai mungkin sampai habis misalkan. Ini dalam hadis yang ini. Walakin ishrabu masna wasulas, tetapi minumlah 2 kali dan 3 kali. Jangan langsung habis, tapi beberapa tegukan, kemudian berhenti, bernafas, kemudian minum lagi. Wa sammu idza antum syaribtum, dan sebutlah nama Allah jika kalian itu minum. Ini maf'ul bihnya dihapus, takdirnya sammu ismallah, dan ini dihapus karena ma'ruf. Yang namanya tasmiyah adalah menyebut nama Allah, tidak lain. Wahmadu idza antum rafa'tum, dan sebutlah pujilah Allah. Ini juga sama ya, maf'ul bihnya dihapus karena tidak terjadi lafaz, tidak terjadi kesamaran. Pujilah Allah apabila kalian mengangkat bejana, maksudnya adalah yaitu sudah selesai jamuan kemudian diangkat untuk dibersihkan dan sebagainya itu. Thayyib. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ana periksa dalam riwayat Tirmidzi memang ada beberapa naskah, tapi naskah yang ada pada ana itu Tirmidzi tidak mengatakan hasan, bahkan Tirmidzi mengatakan sanad ini gharib dari sanad yang ini. Dan memang sebenarnya sanadnya dhaif. Tapi di sini Syekh Abu Amr hafizahullah taala memberikan kesimpulan juga dhaif. Dan Tirmidzi dalam naskahnya Syekhuna Abu Amr mengatakan gharib, iya. Kenapa? Di dalam sanadnya ada Yazid bin Sinan Al-Jazari, Abu Barzah Ar-Rahawi, dan dia dhaifun jiddan. Nah, kalau dhaif jiddan ya tak boleh diangkat. Kita perlu sanad yang lain kalau ada. Juga ada Ibnu Atha Ibni Abi Rabah, kata Al-Hafidz dalam Takrib, sepertinya nama dia adalah Ya'qub. Kalau bukan, maka memang orang ini tidak dikenal. Dan Syekhuna Abu Amr mengatakan kalau dia Ya'qub maka dia juga dhaif. Jadi sama saja, intinya rawi yang ini anak dari Atha bin Abi Rabah itu dhaif. Maka ada 2 kelemahan. Kesimpulannya kata Syekhuna Abu Amr, hadis ini dhaif jiddan. Dan juga telah didhaifkan oleh Al-Albani dalam Dhaifut Tirmidzi. Karena dhaif, maka dhaif jiddan, maka hadis ini tidak menjadi hujjah. Kita perlu dalil-dalil yang lain. Untuk masalah minum, dilarang minum langsung sekali tegukan, ini tidak sampai haram kalau kita lihat dari dalil-dalil yang lain yang sahih. Tetapi contoh dari Nabi SAW itu beliau menyela-nyelai minum itu dengan bernafas. Sebagaimana itu dibahas juga panjang lebar hadis-hadisnya dan syarahnya oleh Imam Asy-Syaukani di dalam Nailul Autar. Karena kata Rasulullah SAW itu amra, yaitu lebih sedap, dan juga lebih selamat untuk tenggorokan kita, juga untuk saluran kerongkongan kita dan tenggorokan juga ya, dan seterusnya. Tidak sekali minum tapi ada nafas juga. Dan ini juga dibahas oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam Zadul Ma'ad. Walaupun tidak sampai haram, tetapi memang sunnah Nabi itulah yang terbaik, yaitu menyela-nyelai minum itu dengan bernafas, bukan bernafas di dalam bejana tetapi di luarnya, yaitu kita minum kemudian kita jauhkan bejana tadi, kita jauhkan
cawan atau gelas tadi dari mulut kita. Kemudian baru kita bernafas. Kata Ibnul Qayyim, agar bukhar, agar apa itu istilahnya, uap air ataupun ya uap-uap yang dari hasil, istilahnya hasil apa ya, metabolisme yang di dalam perut kita itu tidak apa, tidak bertabrakan, tidak melanggar air yang datang dari mulut kita. Tapi apa, sedikit demi sedikit. Kalau terlalu banyak memang nanti akan bertabrakan, dada menjadi sesak dan seterusnya. Dan tentunya nafasnya jangan didekatkan dengan mulut bejana itu, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah dan lain-lain, larangannya itu wala yatanafas fil ina, jangan dia bernafas di dalam bejana, tapi dijauhkan. Nah, setelah itu baru apa, minum lagi, kemudian lepaskan lagi dan bernafas dan seterusnya. Adapun untuk yang di dalam hadis kita ini, maka ini sanadnya dhaif dan tidak menjadi dalil. Sebagian ulama mengatakan larangannya itu adalah apabila mulut kita itu berdekatan dengan bejana. Tapi kalau jauh dari bejana, tapi gimana jauh dari bejana? Mungkin apa, kalau zaman sekarang pakai straw, pakai sedotan, mampu kita bernafas di luar bejana dan minum sekali minum sampai habis satu botol mungkin. Karena saking hausnya kan, satu botol aqua diminum langsung habis. Memang dia mampu bernafas di luar, tetapi dia akan terkena pembahasan yang lain itu tadi, yaitu sunnahnya adalah seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari dari dalil-dalil yang ada. Sunnahnya jangan langsung minum, sekali minum sampai habis, namun minum sedikit bernafas, minum sedikit bernafas dan sebagainya. Kemudian disebutkan di dalam hadis ini, walakin isyrabu masna wa sulas, namun minumlah 2 kali ataupun 3 kali. Ini baik sebagaimana dalam riwayat yang lain. Adapun untuk hadis yang di hadapan kita dhaif jiddan. Wasammu idza antum syaribtum, telah kita lewati, hadisnya adalah sahih dan bahkan apa, boleh dikatakan mutawatir. Perintah untuk menyebut nama Allah tatkala makan, menyebut nama Allah tatkala minum. Disebutkan di sini syaribtum. Syariba ini tentunya apa, fi'il madhi, dia berarti apa, telah selesai, tapi jelas bukan itu yang dimaksudkan. Karena apa, ada idza. Kita tahu yang namanya idza di sini dzarfun lima yastaqbilu minaz zaman, masa hadapan. Jelas apa? Dan dalil-dalil yang lain menunjukkan bismillahnya adalah sebelum minum, bukan setelah selesai minum tentunya. Dan lebih dekatnya idza di sini litajaddud, yaitu menunjukkan sesuatu yang terbaharui setiap kali minum, tapi bukan setiap kali selesai minum, setiap kali hendak minum maka sebut nama Allah. Wahmadu idza antum rafa'tum, dan telah kita lewati beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan memuji Allah setiap kali selesai minum, setiap kali selesai makan. Karena ini hadisnya dhaif dan pembahasannya singkat, kita langsung saja masuk ke hadis berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-hadisus tsani ba'da 802 wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyutanaffasa fil ina, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk dilakukan pernafasan di dalam bejana. Boleh berupa bejana atau mangkok atau mungkin cawan. Dulu waktu kecil sering diajari, kalau airnya masih panas, letakkan di cawan biar lebih lebar, biar banyak yang kena udara dan lebih cepat sejuk. Demikian pula apa? Hukumnya sama, inak di sini mencakupi semuanya yang lain, ada cawan, gelas dan sebagainya juga. Muttafaqun alaih, yakni yatanafasu fi nafsil ina. Maksudnya adalah dilarang untuk bernafas di dalam bejana. Telah dijelaskan oleh Al-Hafidz dan lain-lain, maksudnya adalah apa? Yaitu kita minum dan kita bernafas dalam keadaan dekat sekali dengan permukaan air, sehingga air itu terkena nafas kita. Ini dilarang. Hadis Abi Qatadah, hadis Abi Hurairah dan yang lain-lain. Hadisnya banyak. Itu juga dibahas panjang lebar oleh Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Autar. Disebutkan dalam catatan kaki, ini riwayat Bukhari Muslim dan yang di hadapan kita adalah lafaz Muslim.
Abu Qatadah beliau adalah Al Harits ibnu Ribai Al Khazraji Al Ansari Al Madani radhiyallahu an. Di antara keutamaan beliau apa? Beliau dikatakan sebagai Abdulul Fursan, sebaik-baik pengendara kuda, pasukan berkuda adalah Abu Qatadah, sebagaimana di dalam hadis siapa itu ya? Salamah ibnul Aqwa. Setelah menyebutkan tentang kepahlawanan Salamah sebagai apa? Sebaik-baik pasukan jalan kaki itu. Nah, sementara sebaik-baik pasukan berkuda itu adalah Abu Qatadah Al Harits bin Ribai Al Ansari. Beliau wafatnya di Kufah, di Irak. Disebutkan, dinukilkan oleh Al-Hafidz Al-Baihaqi di dalam kitab beliau Syu'abul Iman, karena ini memang masuk di dalam masalah apa? Cabang-cabang keimanan, adab-adab minum itu juga masuk dalam cabang keimanan. Beliau menukilkan dari Al-Halimi rahimahullahu taala bahwasanya hikmah dari dilarangnya kita meminum di dalam bejana, walaupun itu bejana kita sendiri, walaupun itu masalah duniawi, tapi itu pun diatur oleh Rasulullah SAW. Hikmahnya boleh jadi adalah yaitu jangan sampai uap apapun yang datang dari otak kita kemudian dihembuskan keluar dari hidung, itu jangan sampai mengenai permukaan air, karena terkadang uap-uap tadi itu membawa bibit penyakit selesema, penyakit resdung, penyakit batuk, ataupun virus-virus yang ikut keluar melalui melalui rongga hidung itu. Karena kalau seperti itu nanti akan sia-sia kita. Sudahlah, hidung kita susah payah mengeluarkan bibit penyakit, tahu-tahu masuk ke dalam air, kemudian airnya kita minum lagi, masuk ke badan lagi. Nah, ini berarti kesia-siaan. Atau kemungkinan yang kedua adalah nanti bejana itu diminum oleh orang lain, sisa airnya, akhirnya kita menularkan penyakit ke orang lain. Sementara Rasulullah mengatakan la darara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Dan ini menunjukkan apa? Jamalul Islam, keindahan Islam. Islam itu sangat memperhatikan kemaslahatan, tapi kemaslahatan dengan dalil syariat, bukan kemaslahatan dengan sudut pandang para mumayyi'un yang mengatakan ini demi kemaslahatan. Nggak boleh mengatakan Abu Hazim mubtadi, seperti orang yang mendebat anak, ini demi kemaslahatan. Gimana kemaslahatan seperti itu? Akhirnya apa? Makin banyak orang yang meniru-niru, membuat kebid'ahan. Akhirnya kebid'ahan semakin tersebar dan sunnah menjadi semakin tertutupi dan menjadi semakin asing. Gara-gara apa? Demi kemaslahatan, jangan apa istilahnya itu? Ya, jangan mentahdir orang yang memiliki pasukan yang besar. Sejak kapan kita disuruh takut kepada orang yang jumlahnya lebih banyak? Atau seperti ucapan sebagian masyayikh, ini termasuk kemaslahatan. Kalau kita mentahdir Abu Hazim, kita mentahdir setengah populasi salafiyun Indonesia. Yang salah siapa? Yang salah ya orang yang mengikuti kebid'ahan. Ikut bid'ah setelah tegak hujah, bukan dikatakan salafi itu. Dan itu adalah menunjukkan apa? Tidak layak orang seperti itu dikatakan rasikhuna fil ilm. Sekedar mentahdir pemimpin berarti semua yang mengikuti dia langsung ditahdir. Itu engkau berarti. Kita tidak mengatakan semua yang ikut berarti ditahdir. Orang yang belum paham, masih kena syubhat, masih bingung, tidak ditahdir. Bukan berarti mentahdir pemimpin berarti semua pengikutnya langsung ditahdir. Ini sudut pandang yang naudzubillah. Bagaimana belajarnya itu? Tapi itu sudut pandang orang yang mencari ridha makhluk demi mengikuti apa kelompok yang jumlahnya lebih banyak. Ini kemaslahatan yang batil. Tapi kemaslahatan yang hak adalah kemaslahatan yang dilihat dari dalil dan ajaran salaf. Nah, ini termasuk dari kemaslahatan, walaupun itu terkait dengan adat, terkait dengan masalah adat istiadat, terkait dengan masalah adab. Yaitu apa? Kita dilarang untuk membahayakan diri sendiri dan dilarang untuk membahayakan orang lain, sampai bahkan dalam masalah minum dan sebagainya. Kemungkinan yang kedua, kata Al-Halimi rahimahullahu ta'ala, yaitu boleh jadi orang yang mengetahui kita sudah bernafas di dalam air tadi, orang akan mengalami apa? At-taqadzur, yaitu merasa jijik. Merasa jijik ada nafas orang lain telah masuk ke dalam air tadi, sehingga karena dia jijik dia tidak jadi minum. Dan ini berarti apa? Sebagian nikmat Allah jadi tersia-sia, atau apa? Menghalangi hak orang lain. Mestinya apa? Dia memiliki hak untuk minum di air itu, akhirnya tidak jadi minum, kasihan dia.
Baik, dari sisi manapun yang namanya syariat itu memang didatangkan demi kemaslahatan. Kemaslahatan yang dilihat dari dalil, bukan dari hawa nafsu. Ya rahmukallah. Baik. Insya Allah pembahasan yang lain-lain intinya sama. Apa yang disebutkan oleh Al-Halimi itu juga sama, hampir sama dengan yang disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah. Ilahuna wallahu a'lam. Tentang minum tu, ada tak berkenaan dengan berapa banyak kita boleh minum, sebab kan ikut kesihatan minum 1 hari 1,5 liter lah. Wallahu a'lam itu kembali ke ijtihad para dokter untuk memperhatikan dalam 1 hari sebaiknya 2 liter atau 3 liter atau berapa. Jelas apa badan kita dikatakan oleh mereka, atau ada yang sampai mengatakan lebih dari 90% badan kita itu berupa cecair, bukan berupa air ya, jelas bukan air tapi cecair. Intinya memang kita sangat memerlukan air yang banyak, metabolisme yang cukup. Nah, itu kembali ke penelitian dokter, kira-kira 1 cawan cukup ataukah 2 cawan atau 2 botol atau berapa. Jelas sebagaimana kereta aja perlu pelincir, badan manusia perlu pelincir. Setiap sel badan kita setiap saat itu perlu, istilah mereka apa, regenerasi istilahnya. Nah itu perlu air yang cukup. Baik. Kalau enggak memang badan akan memanas. Kalau badan memanas, berbagai masalah nanti akan timbul. Terutama orang yang tua, kata sebagian dokter, orang tua mungkin tidak terlalu merasa perlu air, padahal badannya sangat memerlukan air. Akhirnya terjadi kegagalan ini, kegagalan itu, kerusakan ini dan itu dan sebagainya. Perlu air lebih banyak. Baik, ya namanya kita kan, kita kereta tua perlu maintenance lebih baik. Perlu air lebih banyak kita ini. Tapi kadang kita nggak merasa haus dan sebagainya karena pikiran sudah ngurus yang lain-lain. Padahal kita perlu air. Wallahu a'lam.